Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di dalam channel Morning Devotion saya di pagi hari ini. Mari saat ini saudara, saya mau mengajak kita untuk kita datang. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bahkan sebentar nanti kita akan belajar sebagian dari sabda firman Tuhan. Biarlah lewat channel ini kita semua boleh diberkati di pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan, ini pengagungan kami Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya benar Tuhan, kata lagu ini bahwa anugerah-Mu besar Tuhan melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, saat ini Tuhan kami mau belajar lagi firman-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Engkau yang akan menerangi kami Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi kami Tuhan. Jadikan firman-Mu ini sebagai terang bagi kaki kami Tuhan. Sehingga ketika kami melangkah, ketika kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, firman-Mu ini akan menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh datang menyembah Tuhan di pagi hari ini. Nah saat ini mari kita mau membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan saya ambil di dalam Perjanjian Baru, secara khusus di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketujuh. Sekali lagi, Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan yang ketujuh. Saya bacakan buat saudara-saudari sekalian. Di sini judul perikop kita adalah nasihat-nasihat terakhir. Eudia, kunasihati, dan Sintike, kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita di mana satu waktu seorang ibu pergi ke dokter untuk memeriksakan hidungnya kepada dokter. Sesampainya di sana, tiba-tiba dokter bertanya, "Ibu, kenapa hidungnya?" Wah, ibu itu menjawab, "Wah, hidung saya kemarin itu ada lebah di hidung." Terus dokter bertanya, "Apakah lebah itu menggigit hidung ibu sehingga hidung ibu menjadi bengkak?" "Oh, bukan dokter. Bukan lebah itu yang menggigit saya.
Tetapi suami saya ternyata dokter yang memukul hidung saya karena ada lebah di hidung saya. Nah, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini satu cerita pendek aja, tapi mau menjelaskan kepada kita bahwa seringkali kita manusia melakukan hal-hal yang bodoh dalam kehidupan kita. Seringkali kita manusia, seringkali banyak melakukan kekeliruan, terlalu cepat mengambil keputusan. Pada akhirnya berakibat fatal. Pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri maupun dapat merugikan orang lain, saudara. Nah, saudara, dalam pembacaan yang kita baca saat ini, Paulus sedang menegur Eudia dan Sintike karena mereka terjadi salah paham di dalam kehidupan mereka sebagai berjemaat. Oleh karena itu, Rasul Paulus menegur mereka. Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan. Kalian adalah hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Oleh karena itu, jangan saling bertengkar. Jangan ada salah paham. Tetapi biarlah kalian hidup di dalam damai. Kalau kita tahu, saudara, kalau kita mau belajar Filipi ini, Filipi ini adalah kitab di mana jemaat Filipi ini mengalami yang namanya penindasan yang luar biasa. Jemaat Filipi ini juga dimasuki oleh orang-orang yang bersifat perfeksionis di dalam jemaat sendiri. Pada akhirnya membuat emosi jemaat di dalam Filipi ini tidak stabil, dan pada akhirnya membuat banyak sekali sering terjadi permasalahan, banyak sekali sering terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu Rasul Paulus menegur mereka, hati-hati, kalian harus hidup senantiasa berdamai, jangan sampai ada perpecahan di dalam jemaat. Rasul Paulus mau mengajarkan bahwa belajarlah dari Rasul Paulus, sebagaimana ketika dia menulis surat ini, bahwa Rasul Paulus memang sedang dalam keadaan penderitaan yang luar biasa, di mana Rasul Paulus ada di dalam penjara. Nah, demikian juga kiranya iman dari jemaat tetap teguh, kiranya jemaat tetap bersatu di dalam Tuhan sebagaimana Paulus, sekalipun dia di dalam penjara, sekalipun dia dianiaya, tetapi dia tetap teguh dalam iman. Dia tetap senantiasa ada dalam kasih. Dia tetap senantiasa ada di dalam damai. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam bacaan ini, maka luar biasa sikap Paulus, saudara. Sekalipun dia di dalam penjara, tetapi dia mengajarkan beberapa prinsip yang luar biasa. Dia mengajarkan beberapa prinsip kepada jemaat Filipi yang luar biasa. Apa itu, saudara? Yang pertama, bahwa Paulus katakan di dalam ayatnya yang keempat, bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekalipun jemaat ada di dalam penderitaan, sekalipun jemaat ada di dalam kesusahan, tetapi Paulus mau mencontohkan dirinya sendiri, bahwa sekalipun dia di dalam penjara, sekalipun dia di dalam kesusahan, sekalipun dia di dalam aniaya, tetapi Paulus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, ini juga yang diharapkan kepada jemaat Efesus saat itu, bahwa sekalipun mereka dalam penderitaan, sekalipun mereka dalam aniaya, mereka tetap bersukacita. Saudara, belajar dari firman Tuhan ini, firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa dalam segala keadaan kita, situasi saat ini, situasi yang begitu susah, situasi di mana pandemi yang tidak kunjung berhenti, kita diingatkan untuk apa? Tetap bersukacita. Tetap pandang Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik, Tuhan. Jangan ada kesedihan, jangan ada sungut-sungut. Sebagaimana Rasul Paulus, sekalipun dalam penjara, tetap bersukacita kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua yang dapat kita pelajari di sini, saudara, Rasul Paulus hendak mengingatkan juga, selain bersukacita,
Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi sekalipun dalam penderitaan, jadi sekalipun di dalam masalah, sekalipun di dalam aniaya, sekalipun penyesatan itu ada, tetapi jemaat diajarkan agar supaya mereka senantiasa menjadi contoh. Mereka senantiasa menampakkan buah-buah kepada orang-orang di sekitar mereka. Tantangan boleh ada, penganiayaan boleh ada, penyesatan boleh ada, tetapi jangan pernah kita lupa untuk senantiasa menjadi berkat, untuk senantiasa menjadi contoh yang baik sebagaimana Rasul Paulus contohi. Nah, kemudian kita baca juga apa yang Paulus ingatkan juga. Selain hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Paulus juga mengatakan bahwa janganlah hendaknya khawatir akan kehidupan kamu tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa dalam segala hal jangan pernah khawatir. Tetapi apa? Rasul Paulus mengajarkan bahwa kalian harus tetap berdoa. Kalian harus tetap mendekat kepada Tuhan. Apabila ada masalah, apabila ada tantangan, kalian datang kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi masalah kalian kepada Tuhan. Percayalah bahwa di dalam doa, percayalah bahwa di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan senantiasa menolong kita. Tuhan yang akan senantiasa bertindak untuk mengangkat kita dari setiap masalah kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kali seorang Hudson Taylor, dia hendak berangkat ke Tiongkok untuk melakukan kegiatan penginjilan di sana. Tapi saudara, ketika dia dalam perjalanan, tiba-tiba kapal yang dia naiki tidak mampu lagi untuk berlayar ke Tiongkok. Tetapi kapal yang dia naiki itu kemudian mulai menepi karena angin yang tidak begitu kencang, mulai menepi ke satu pulau, saudara. Satu pulau di mana pulau itu adalah pulau yang penuh dengan orang-orang kanibal. Nah, dalam situasi seperti ini, saudara, membuat penumpang di dalam kapal itu sangat-sangat takut. Membuat penumpang di dalam kapal itu sangat-sangat khawatir. Wah, jangan-jangan nanti kita juga bakal dimakan nih di dalam pulau situ kalau kita sampai mendarat ke situ. Kemudian nahkoda dari kapal ini kemudian datang ke Hudson Taylor karena dia tahu Hudson Taylor adalah seorang pelayan Tuhan. Dia datang dan dia kemudian berkata kepada Hudson Taylor, "Hudson Taylor, tolonglah doakan kami supaya nanti kita bisa mendapatkan angin dan kapal ini boleh terus berlayar ke tempat tujuan kita." Kemudian Hudson Taylor berkata seperti ini, "Oke, baik, saya akan berdoa. Saya akan berdoa kepada Tuhan, tetapi saya minta juga bahwa kalian juga harus mempersiapkan peralatan. Kalian juga harus menaikkan alat-alat agar supaya angin juga itu bisa mendorong kapal ini." Kemudian saudara, dengan seperti itu kemudian nahkodanya, "Oke, kami akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kami akan mempersiapkan tiang-tiangnya dan juga bendera, kain-kainnya agar supaya nanti angin bisa meniup kapal ini." Nah, kemudian di situ Hudson Taylor berdoa. Hudson Taylor berdoa dan kemudian sedang Hudson Taylor berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba nahkodanya datang kepada Hudson Taylor dan berkata, "Pak Hudson, sudah berhenti saja berdoa karena saat ini angin sudah kencang dan kita sudah siap untuk berlayar ke tujuan kita." Wah, luar biasa. Saudara, ternyata doa orang percaya itu besar kuasanya, saudara. Apabila kita berdoa kepada Tuhan, apabila kita berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan,
di saat-saat kita memiliki masalah, maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan senantiasa menolong kita. Di saat-saat kita punya masalah, saudara, saat ini, di saat-saat kita ada dalam pergumulan, mungkin kita sedang kesusahan dalam perekonomian karena dampak COVID. Lewat firman Tuhan ini kita diajak, saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa akan menolong kita. Jangan pernah khawatir soal hidup ini, tapi biar kita berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tetap senantiasa punya waktu doa kepada Tuhan untuk mencari Tuhan. Nah, saudara, biarlah firman Tuhan ini kembali lagi menguatkan iman kita, saudara. Percayalah dalam segala hal, dalam segala situasi, baik senang, baik susah, maka Tuhan ada di situ. Tuhan hanya meminta respon kita untuk apa? Tetap bersuka cita dalam segala hal. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita tetap bersuka cita. Dan sekalipun dalam keadaan susah, Tuhan juga meminta apa? Supaya kita tetap memberi buah-buah kepada orang di sekitar kita, tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan juga apa? Di dalam kesusahan kita jangan pernah menyerah, tetapi apa? Kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kita senantiasa meminta pertolongan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan kita. Yang akan memimpin kita, yang membuka jalan buat setiap masalah kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini akan senantiasa menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita kembali. Bahwa ada pertolongan Tuhan bagi kita. Mari kita mau angkat satu pujian ini yang tadi kita nyanyikan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami bersama dengan Engkau, Tuhan, ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami mengandalkan Engkau, Tuhan, maka di situ ada pertolongan Tuhan bagi kami. Tapi Tuhan mau mengajarkan kami saat ini, Tuhan, untuk kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau, Tuhan. Dalam segala situasi kami tidak menyerah, Tuhan. Kami tidak kalah, tapi kami mau tetap bersuka cita dalam Tuhan. Sebagaimana Paulus tetap bersuka cita dalam Tuhan, demikian juga kami tetap bersuka cita, bersyukur, berdoa kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk morning devotion kami di pagi hari ini, Tuhan.
Pujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih buat saudara-saudari yang sudah mengikuti morning devotion saya di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Have a good day. God bless you.